Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian rahimakumullah, tiap-tiap amalan, tiap-tiap perbuatan akan mendapatkan manfaat yang berbeda-beda. Tiap-tiap amalan, tiap-tiap perbuatan juga akan mendatangkan mudarat yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita sudah terbiasa, kita melihat seseorang, kita bilang, ini ahli salat malam. Kita ketemu orang lain, ini ahli puasa. Karena memang tiap-tiap amalan itu mempunyai dampak yang spesifik. Karena tiap-tiap perbuatan itu pun yang mudarat juga membawa mudarat yang spesifik pula. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan Abu Hurairah mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan bisa menyelamatkan manusia dalam kehidupannya. Yang pertama, 3 hal yang dapat menyelamatkan. Ini pertama adalah rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah, baik ketika dia rame-rame, ada orang dia malu mau buat dosa, malu karena ada orang rame-rame. Tapi juga takut kepada Allah ketika sepi, ketika orang lain gak ada. Dia tinggal sendirian. Buat dosa pun dia tetap takut. Ini adalah amalan yang pertama kalau kita mau selamat. Amalan yang kedua, kalau kita mau selamat adalah hidup hemat. Hemat ini dalam artian kalau kita lagi duitnya pas-pasan hemat. Tapi juga kalau kita duitnya lagi melimpah ruah, lagi kaya raya, kita tetap juga hemat. Dan amalan yang ketiga, kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, yaitu kita harus berlaku adil. Baik ketika kita keadaan senang, kita adil. Maupun ketika kita lagi marah, lagi naik pitam, lagi emosi, kita juga tetap adil. Kalau kita laksanakan 3 amalan ini, apa kata Rasulullah? Engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah amalan-amalan yang membinasakan. Kalau kita lakukan 3 hal ini, maka Rasulullah SAW mengatakan Anda akan binasa. Yang pertama, amalannya yang membinasakan kita adalah bersifat sangat bakhil, kikir. Bakhil atau kikir ini bukan berarti kita pelit dalam hal uang saja. Tapi bakhil ini maknanya adalah menahan atau tidak menyampaikan, tidak melaksanakan, tidak memberikan haknya manusia maupun haknya Allah. Itu namanya bakhil. Ini akan membinasakan kita. Hal kedua yang akan membinasakan kita adalah kita memperturutkan hawa nafsu kita. Itu sebabnya dalam Ramadan ini kita mengontrol diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau kita perturutkan hawa nafsu kita, baik nafsu lawamah, nafsu amarah, kita akan binasa. Dan amalan ketiga yang akan membinasakan kita adalah membanggakan diri kita sendiri. Kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita cantik, cakep, narsis lah pakainya. Lalu sombong membanggakan diri kita. Inilah 3 amalan yang akan membinasakan diri kita. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat, insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan berikutnya, ada 3 amalan lagi yang meninggikan derajat kita baik di mata manusia maupun dalam pandangannya Allah. Apa 3 amalan tersebut? Amalan-amalan yang meninggikan derajat kita, yang pertama adalah membudayakan salam. Kalau ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Ini amalan yang akan meninggikan kita. Orang akan ngomong dari mulut ke mulut, wah itu bapak itu luar biasa, orang yang ramah banget. Tiap ketemu negor pasti assalamualaikum, assalamualaikum. Yang kedua, amalan yang meninggikan derajat kita adalah suka memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar. Suka bantu orang. Ada orang kelaparan, kita kasih makan.
Ada tamu datang, kita kasih makan. Kita muliakan tamu, kita muliakan orang fakir miskin, kita muliakan anak yatim. Ini amalan yang kedua. Dan amalan yang ketiga yang meninggikan derajat kita di mata manusia dan di dalam hitungan Allah adalah melakukan sholat tahajud. Kita bisa ciriin nih, kita udah tahu. Begitu ketemu ya auranya kita udah bilang nih. Ini pasti orang banyak amalan nih, amalan banyak sholat tahajud nih. Atau nih orang banyak kasih makan orang lapar, kasih makan orang dalam perjalanan, kasih makan orang, ketahuan dari pancaran sinar nurnya, ini ketahuan amalan-amalan yang dia lakukan. Rasulullah SAW kemudian meneruskan sabdanya, ada 3 amalan lain yang dapat menghapuskan dosa-dosa umat manusia. Yang pertama adalah amalan-amalan untuk menghapuskan dosa, yaitu menyempurnakan wudhunya meskipun suasananya sangat dingin. Kalau kita di Indonesia mungkin kurang berasa. Tapi kalau kita tinggal di negara-negara Amerika, Eropa, ataupun di Arab dalam musim-musim dingin tertentu, itu kalau kita mau wudhu sholat tahajud, mau wudhu sholat subuh, ini luar biasa tantangannya. Karena megang air aja udah kayak megang air es. Nah, ini amalan yang pertama, kita sempurnakan wudhu kita meskipun keadaan sangat dingin. Ini akan menjadi amalan yang menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua apa? Rasulullah SAW mengatakan, melangkahkan kaki kita untuk sholat berjamaah. Kita berat banget nih kaki jalan untuk sholat jamaah. Ini sholat bisa di mana aja kok, tinggal gelar sajadah pinggir meja kerja kita sholat. Tapi kalau kita mau meringankan kaki kita, pergi ke masjid sholat jamaah, ini adalah amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu menunggu tibanya waktu sholat yang kedua setelah selesainya waktu sholat yang pertama. Ini maksudnya adalah ketika selesai sholat maghrib, kita nggak langsung pergi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus kita kabur gitu, enggak. Tapi kita duduk tetap habis sholat maghrib, kita baca-baca doa, kita zikir-zikir, baca Quran, menunggu datangnya, masuknya waktu Isya. Inilah 3 amalan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Pemirsa sekalian, rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa jadikan hari ini, bulan Ramadan yang penuh barokah ini, menjadi tempat bagi kita untuk memulai melaksanakan amalan-amalan khusus ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat adalah kebutuhan kita. Ya, kitalah yang butuh zakat agar Allah membersihkan harta kita, menenteramkan jiwa kita, serta memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru saja berzakat. Alhamdulillah. Mari tunaikan zakat melalui Al-Azhar Peduli Umat. Insya Allah menjadi keberkahan bagi mustahik serta muzaki. Karena zakat adalah energi. Barakallah.